Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan to be dalam bahasa Inggris. To be dalam bahasa Inggris ini memiliki berbagai macam jenis seperti is, am, dan are. To be dalam bahasa Inggris itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Namun bukan berarti kita bisa asal menghubungkan saja. Dahulu tentang to be seperti apa yang harus digunakan sesuai dengan subjek suatu kalimat. Kita bisa lihat di bawah ini. Is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Kita pasti mengingat bahwa dalam setiap bahasa sudut pandang orang itu ada berbagai macam jenis. Bukan, namun pada bahasa Inggris penggunaan is ini hanya dapat terpakat untuk orang ketiga tunggal seperti halnya he dia laki-laki, she dia perempuan, dan it kata benda. I am adalah penggunaan to be di bahasa Inggris. Am ini hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu saja, yaitu adalah I, saya. Are digunakan untuk dua macam sudut pandang, di antaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua dan juga subjek berbentuk jamak. Untuk sudut pandang kedua kita bisa mengenal subjek sebagai kata you, kamu, sedangkan untuk sudut pandang berbentuk jamak kita bisa mengenal subjek sebagai kata we, kita, dan she, mereka. With ini bentuk past tense dari to be, is, dan am, yang mana penjelasan dan penggunaannya masih sama, yaitu with ini dalam bahasa Inggris biasa digunakan pada 4 subjek yang berbeda seperti misalnya he, she, it, dan I. Where ini adalah bentuk past tense dari to be, are, yang mana penjelasannya dan juga penggunaannya hampir sama seperti penjelasan di atas, yaitu where. Ini dalam bahasa Inggris dapat digunakan pada 4 subjek yang berbeda seperti misalnya you, we, dan she. Untuk memudahkan menghafal dan memahaminya, berikut kami berikan tabel untuk penggunaan to be. Rumus dan contoh penggunaan to be. Penggunaan to be antara subjek dengan kata benda, noun, untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata benda. Susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. S tambah to be tambah noun. Dari formula tersebut kita sudah bisa membuat beberapa contoh kalimat yang terstruktur dalam bahasa Inggris. Berikut adalah contoh penerapan dari formula di atas. Is, he is a football player. Dia adalah seorang pemain sepak bola. He is an architect. Dia adalah seorang arsitek. It is a cat. Ini adalah seorang kucing. Are teacher. Mereka adalah guru. We are students. Kita adalah murid. You are a pilot. Seorang pilot. I am a dancer. Saya adalah seorang penari. I am a singer. Saya adalah seorang penyanyi. I am a superstar. Saya adalah seorang superstar. Penggunaan to be antara subjek dengan kata sifat adjektif untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata sifat. Susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. S tambah to be tambah ADJ. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata sifat seperti berikut. Is, he is smart. Dia pintar. She is kind. Dia baik hati. The flower is beautiful. Dia bunga itu indah. They are diligent. Mereka rajin. You are brave. Kamu berani. We are young. Kami muda. I am diligent. Saya rajin. I am friendly. Saya ramah. I am angry. Saya marah.
Penggunaan to be dalam subjek dan kata keterangan ada brief. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaan hanya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata keterangan. Biasanya yang digunakan itu berupa keterangan, tempat atau waktu. Susunan kalimatnya bisa dijabarkan dan formula sebagai berikut ini. S tambah to be tambah keterangan waktu dan tempat. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan antara keterangan waktu maupun tempat seperti berikut. He is at the park. Dia berada di taman. He is at the hospital. Dia berada di rumah sakit. He is at the office. Dia berada di kantor. The restaurant. Kami berada di sebuah restoran. They are at school. Mereka di sekolah. You are in my house. Kamu di rumahku. I am at hotel. Saya sedang di sebuah hotel. I am in the class. Saya di dalam kelas. I am at the canteen. Saya di dalam kantin. Penggunaan to be penghubung kata kerja menyatakan sedang melakukan sesuatu. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu, maka susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. S tambah to be tambah ing. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata kerja yang menyatakan sedang melakukan sesuatu seperti berikut. He is watching television. Dia sedang menonton televisi. The rabbit is eating a carrot. Kelinci sedang makan wortel. She is going to church. Dia sedang pergi ke selatan. You are reading a book. Anda sedang membaca buku. They are singing a song. Mereka menyanyikan lagu. We are climbing a mountain. Kita mendaki gunung. I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. I am walking alone. Saya berjalan sendirian. I am riding motorcycle. Saya mengendarai sepeda motor.